Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Nurlanisi Presti, CGP Angkatan 7 tahun 2022-2023 SMA Negeri 88 Jakarta. Di sini saya akan mendemonstrasikan, yaitu demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif pada praktik segitiga restitusi. Pada praktik segitiga restitusi, yang diharapkan adalah mencapai budaya positif. Dalam restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun dengan dasar teori kontrol bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita yang bisa mengontrol, semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, serta kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Perlunya pemahaman motivasi dan pemenuhan kebutuhan dasar bahwa teori motivasi ada ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik terdiri dari menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan. Intrinsik untuk menghargai diri sendiri dan akan mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Berikutnya, kita harus paham dengan kebutuhan dasar bahwa kita memiliki kebutuhan dasar 1. Bertahan hidup, 2. Penguasaan, 3. Kasih sayang dan rasa diterima, 4. Kesenangan, serta 5. Kebebasan. Penempatan posisi kontrol dan tahapan restitusi terdiri dari 5 posisi kontrol, yaitu 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, dan 5. Manajer. Tahapan segitiga restitusi terdiri dari menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi tindakan kesalahan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dengan demikian akan terciptanya sebuah keyakinan dan berbudaya positif. Kasus yang saya angkat pertama adalah kasus bahwa di saat mengajar di kelas saya menemukan kasus anak yang mencoret-coret foto teman-temannya di buku jurnal dan anak sempat tidak mengakui setelah dilakukan dengan proses akhirnya mengakui kesalahan mereka dan berikut restitusinya. Kasus yang kedua, suatu hari sekretaris kelas melaporkan bahwa si Raka membolos sekolah. Saya sebagai wali kelas menghubungi orang tua, ternyata Raka berangkat sekolah dan Raka mengaku sakit. Pada hari selanjutnya, saya sebagai wali kelas memanggil Raka untuk melakukan praktik segitiga restitusi. Berikut prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita semua baik ya. Sebelum belajar kita mulai, saya akan mengajak kalian dulu ya. Coba hari ini ada yang tidak masuk, nah? Ini alhamdulillah ya. Ini ya. Baiklah, ini ada jurnal kelas. Jurnal kelasnya kok ada coretan-coretan, nak? Ada yang dikasih kumis, ada yang dicoret-coret matanya. Ini ada yang melakukan. Ada, nak? Masa tidak tahu, nak? Ini pelakunya kan pasti kelas ini ya? Kan nggak mungkin kelas yang lain ya? Iya, coba nak, siapa? Saya nggak tahu, nak. Coba, kalian harus memiliki integritas yang tinggi. Coba kalian terbuka saja kepada ibu. Ya, coba ibu tidak marah kok. Ini adalah sebuah kesalahan, tapi semua orang pernah berbuat salah. Coba, saya tidak akan marah ketika kamu mau berbuat kesalahan, tapi kamu mau mengakui kesalahannya. Itu adalah sebuah integritas, kejujuran. Siapa nak ini yang telah melakukan coret-coret, nak? Oh, kami ya. Ya, tentunya kalian ada alasannya ya, nak ya. Iya, nanti coba untuk yang lainnya juga, nak ya. Ini adalah salah satu tindakan budaya yang negatif yang tidak perlu kita contoh, nak ya. Ya, nanti yang melakukan hal ini nanti berdiskusi dengan ibu, nak ya. Nanti ke rumahnya itu. Ya, baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita selanjutnya. Selamat siang, nak. Apakah kalian tahu mengapa kalian ketika saya suruh untuk menemui buku ruangan ini? Siapa Bu? Kami melakukan kesalahan dengan mencoret-coret buku jurnal kelas.
setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, Pasha ya. Iya, tidak apa-apa. Kamu bukan satu-satunya orang yang berbuat salah. Ya. Maaf ya, Bu. Oh iya, semua orang pasti melakukan kesalahan karena tidak ada manusia yang sempurna. Tapi di sini saya tidak mencari siapa yang bersalah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan mencoret-coret foto di buku jurnal kelas. Ya. Kalau saya kemarin sih karena saya lagi iseng aja, Bu. Iya, Bu. Iseng itu berarti kebutuhan kamu akan kesenangan. Iya, Bu. Nah, kamu senang. Bagaimana orang yang diisengin? Sakit, Bu. Sakit hati, Bu. Nah, jadi tidak adakah cara-cara yang efektif selain seperti itu? Mungkin saya bakal lebih menghargai perasaan orang lain sama jangan iseng-iseng lagi deh, Bu. Kayaknya, Bu. Ya, bagus ya nak ya. Kemudian Pasha, Tadi balas dendam, Bu. sebetulnya balas dendam karena kamu dicoret-coret juga. Balas dendam kan hal yang negatif. Nah, ada cara lain yang lebih efektif. Kira-kira apa nak? Lebih bisa mengontrol emosi, terus lebih berpikir besaring lagi untuk bertindak. Ya, bagus ya. Sedangkan Angga, kenapa Angga? Ya kemarin disuruh, Bu. Suruh ikut-ikutan. Iya, Bu. Sebetulnya kalau disuruh itu kan harus dianalisis lagi ya. Disuruh itu kan ada yang disuruh positif ya nak ya. Kalau disuruh positif tidak apa-apa nak ya. Tapi akan lebih baik lagi kalau kamu disuruh itu berarti nurut. Tapi akan lebih efektif lagi dengan cara lain. Adakah cara lain yang lebih efektif? Saya akan menyaring lagi perintah teman yang lebih positif. Oh iya, ya seperti itu nak ya. Iya. Jadi kalau kamu tidak harus melakukan perintah orang lain asal-asalan, Iya. harus bisa menganalisis mana yang bagus dan tidak. Nah, tentunya saya kembalikan kepada kalian bertiga. Apa keyakinan kelas yang sudah kalian yakini? Kemudian, Bakal ini, Bu. Bakal itu buat kepercayaan teman-teman lagi. Jadi saya nggak bakal usil lagi sama mereka. berusaha menghargai Perasaan orang lain. perasaan orang lain. Ya, coba Pasha. Kalau saya bakal memberitahu dan memperingatkan tindakan yang tidak baik, Bu. Kepada teman-teman. Ini kepada teman-teman saya, Bu. Angga, Kalau saya hanya menjalani perintah yang positif saja. ya bagus. Itu semua keyakinan kelas yang harus kita Lakukan. sepakati dan kita lakukan. Iya, Bu. Ya, baik. Sekarang saya akan bertanya. Berarti kalau sudah keyakinan kelas kamu pegang, kamu itu akan menjadi orang yang seperti apa nantinya? Saya bakal lebih menghargai perasaan orang lain, terus nggak jail-jail lagi. Enggak jahil lagi dan lebih menghargai. Menjadi orang yang lebih menghargai. Pasha? Saya mungkin bisa mengontrol emosi, terus menyaring semua tindakan yang saya lakukan, Bu. Angga? Saya akan lebih memilih teman yang lebih positif. Ya, menjadi orang yang memilih teman yang positif dan bisa menilai mana yang baik dan benar. Begitu ya nak ya? Iya, Bu. Ya, sekarang paham ya nak ya? Bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah hal yang tidak perlu dilakukan. Nah, oleh sebab itu, mari kita semua kita terapkan budaya positif di sekolah kita dengan memahami kesepakatan kelas yang ada dan melaksanakan. Semoga sukses untuk kalian semua ya. Ya, sukses Terima kasih, bisa Bu. belajar di Terima kasih, Bu. Terima kasih. Bu. Pagi Raka. Pagi, Bu. Ya. Gimana nak? Siap? Sehat, Bu. Iya, alhamdulillah. Raka, hari ini kamu tahu nggak kenapa Raka menghadap ibu? Paham, Bu, karena saya membolos, mengaku sakit, jadi saya salah, Bu. Iya. Saya paham. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Semua orang itu tidak ada yang sempurna. Saya ingin tahu, kamu lakukan ini pasti ada alasan tertentu. Kenapa nggak kamu membolos dan mengaku sakit? Karena saya bete dengan ibu saya. Oh gitu ya. Nah, wajar ya nak ya. Itu kan suatu ekspresi perasaan. Namun dalam hal ini kan ada cara terbaik yang mungkin kamu bisa lakukan. Lebih baik lagi, mengapa sih sampai kamu bete? Tidak harus melakukan yang seperti itu kan kalau bete.
Kenapa Nak sampai kamu tidur? Karena saya sering dimarahi sama mama. Nah, sekarang kamu pahami. 9 tahun kamu tadi kan ingin akan kasih sayang, nggak mau dimarahin kan? Berarti kebutuhan akan kasih sayang. Tetapi kamu sendirinya, apakah sudah memahami kebutuhan orang tua? Enggak sih Bu, saya sering membantah juga sih. Nah, seperti itu kan? Bagaimana perasaan mereka? Kamu harus memahami perasaan mereka. Senang di kamu nggak mau dimarahin, tapi orang lain kamu bersalah, orang tua seperti itu. Nah, sekarang saya tidak ingin mencari mana yang salah dan mana yang tidak. Nah, orang tua akan menginginkan kamu seperti apa sih, Nak? Agar menjadi lebih baik lagi Bu. Nah, akan menjadi anak yang baik kan tentunya. Iya. Iya, makanya sekarang Ibu pengen tahu bagaimana kamu menyelesaikan permasalahan ini. Iya Bu, saya mengakui kesalahan dan saya meminta maaf Bu, serta saya tidak mengulangi lagi dan saya akan berbuat baik kepada Ibu dan orang tua saya. Ya, jangan hanya kepada Ibu, kepada semua orang. Ya. Apa sih keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Tidak telat masuk sekolah Bu, saya akan masuk sekolah dengan rajin dan tidak membolos lagi Bu. Apalagi Nak? Saya harus menyayangi orang tua dengan tidak mengecewakannya. Saya harus meminta izin ketika tidak dapat hadir di sekolah dan orang tua yang mengizinkan ke sekolah. Ya, kamu nanti ingin menjadi siswa yang seperti apa sih? Saya ingin menjadi orang yang rajin, jujur, penyayang, keluarga dan menjadi orang yang baik Bu. Ya, bagus. Kita komitmen Nak ya. Iya. Semoga dengan diskusi kita kali ini si Raka bisa menjadi anak yang baik, bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita ini Nak ya. Habis ini lanjut untuk belajar ke kelas. Gitu Nak ya. Alhamdulillah. Ya, silakan Nak. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih Presti atas solusi yang ditawarkan membuat saya dapat melakukan tindakan lebih baik lagi. Dan saya akan usahakan dapat mengontrol emosi saya agar tidak ikut-ikutan dalam perilaku yang tidak baik. Dan saya akan usahakan menyaring tindakan saya ke depannya. Dan terima kasih Bu Presti atas motivasi yang telah Ibu berikan. Saya akan melakukannya sebaik mungkin. Terima kasih Bu Presti. Terima kasih. Semoga kita dapat menjalankan praktik segitiga restitusi dengan memberikan keyakinan yang positif dalam membangun budaya positif. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.